Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman sekalian atau teman-teman garasi dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kesempatan yang berbahagia di malam hari ini kita bisa berkumpul di sini. Insyaallah kita akan membahas di antara ayat-ayat Al-Qur'an, di antara kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an kita tahu sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Allah memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan dalam Al-Quran, baik dalam bentuk pelajaran kehidupan secara langsung, atau perintah, atau larangan, atau dalam bentuk kisah, dalam bentuk cerita yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan pada kita untuk kita renungkan baik-baik. Dan Allah tidak sembarangan memilih cerita dalam Al-Quran. Kalau kita orang tua, kita memberikan atau ingin membelikan buku-buku cerita untuk anak-anak kita, apakah kiranya kita akan membeli buku yang asal-asalan, buku yang sembarangan tanpa kita pilih, tanpa kita seleksi? Tentunya tidak. Kita akan seleksi buku-buku yang kita pilih untuk anak-anak kita, buku cerita. Cerita yang mudah dibaca, cerita yang mudah mereka pahami, cerita yang mengandung unsur-unsur yang baik, bisa memberikan pelajaran bagi mereka. Tidak ada kisah-kisah atau tidak ada pelajaran-pelajaran buruk atau teladan-teladan keburukan yang nanti bisa mereka teladani di sana. Kita akan memilih buku cerita bagi anak-anak kita. Begitu orang tua dengan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih aula atau lebih besar lagi dengan hamba-hambanya. Allah memilih dari semua kejadian yang ada di alam semesta, dari awal sampai akhir, dari mulai penciptaan manusia atau bahkan dari sebelumnya sampai hari kiamat atau bahkan sampai sesudahnya. Allah memilih cerita-cerita yang tentunya manfaat yang besar bagi kita semuanya, Dan dalam kisah tersebut ada petunjuk yang besar bagi kita. Dalam kisah Al-Quran, semua kisah Al-Quran sebagai kisah yang terbaik. Allah sebutkan ahsanal qasas sebagai kisah yang terbaik. Dan diantaranya banyak kisah Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana yang akan kita bahas. Surat Al-Baqarah, surat yang turun di Madinah, surat Madaniyah, surat yang turun setelah Nabi SAW berhijrah. Dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan wabil khusus kisah Bani Israel. Bani Israel ini, Bani Israel, anak keturunan Israel. Siapa itu Israel? Israel adalah Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub adalah putranya Nabi siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Maka Bani Israel adalah keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari keturunan tersebut para nabi dan rasul banyak. Bahkan semua nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim atau setelah Nabi Ishak, Bani Israel ini semuanya keturunan mereka. Kita sebut Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ya'qub sendiri, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Mereka semua adalah Bani Israel. Dan mereka ada di kota Madinah ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, wabil khusus dari kalangan orang-orang Yahudi. Kenapa mereka ada di kota Madinah? Karena mereka pendatang di kota Madinah. Mereka bukan orang asli Arab. Mereka Bani Israel. Bani Israel itu orang Syam, orang dari daerah Palestina dan lain sebagainya. Kenapa mereka datang ke Madinah? Karena mereka mengetahui dari kitab mereka bahwa akan ada Rasul yang terakhir, yang akan menjadi
pemimpin bagi manusia ini. Yang siapa bersama mereka, mereka akan menang. Dan mereka pahami itu dari kitab mereka. Dan mereka pahami dari kitab mereka pula bahwa Rasul ini akan berhijrah ke Madinah. Maka Allah mengatakan dalam ayatnya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka paham dengan Nabi sebagaimana mereka paham dengan anak mereka sendiri. Tahu betul bagaimana ciri fisiknya. Karena itu dikabarkan dalam kitab-kitab mereka. Maka mereka ketika ada penguasaan orang-orang Nebukat atau Raja Nebukadnezar di Palestina dan mengusir orang-orang Yahudi itu, sebagian mereka, wabil khusus ulama-ulamanya, orang yang pintar-pintarnya, orang yang alim-alimnya, mereka larinya ke Madinah. Kenapa? Untuk membersamai Nabi yang terakhir, yang mereka harapkan juga akan datang kepada mereka, membantu mereka, memenangkan mereka. Namun ternyata di luar dugaan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi yang terakhir ini bukan Bani Israel, tapi orang Arab, keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Sama-sama keturunan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Adapun Israel yaitu Nabi Yakub keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak, Nabi Ismail kakak adik. Sama-sama putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka mereka pun enggan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah turunkan di antaranya surat Al-Baqarah dan banyak ayat menyebutkan tentang Bani Israel dan menceritakan tentang kisah mereka. Yang itu pun ada di kitab-kitab mereka. Itu pun ada di kitab-kitab mereka. Padahal Nabi SAW tidak pernah membaca kitab-kitab mereka, tidak pernah melihatnya, tidak pernah mempelajarinya, atau berguru dengan seseorang yang mengajarkan kitab-kitab mereka, tidak pernah. Dan Nabi tahu sebagaimana apa yang tercantum dalam kitab mereka. Maka ini dakwah sebenarnya kepada mereka, mengingatkan mereka agar berimanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kalian beriman pada Isa, pada Musa, pada Sulaiman, pada Daud, pada Ibrahim, pada Ishak, dan pada nabi-nabi kalian. Karena ini nabi sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nabi yang termulia. Yang kalian tahu dari kitab kalian sendiri bahwa ini akan memenangkan manusia. Ya, akan memenangkan orang-orang yang mengikutinya. Maka di surat Al-Baqarah, karena dia turun juga Madaniyah, banyak Allah sebutkan kisah Bani Israel. Ya. Di antaranya apa yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Tadi selain dakwah kepada mereka, ini pun mengingatkan mereka dengan isi kitab mereka bahwa apa yang disampaikan Muhammad sama dengan isi kitab mereka. Dan mengingatkan mereka untuk tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian mereka sudah mulai menyimpang. Sudah mulai berbuat kesyirikan bahkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyembah nabi-nabi dan rasul atau yang lainnya yang mereka anggap sebagai sesembahan selain Allah. Dan ini sifat mereka. Bahkan dari masa Nabi Musa alaihissalam. Kita pernah mendengar mungkin nama sosok Samiri. Orang yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang ketika Nabi Musa alaihissalam pergi untuk mendapatkan wahyu Taurat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Samiri ini membuat patung sapi kecil, patung lembu kecil, yang kemudian mengajak orang-orang Bani Israel untuk menyembah patung tersebut. Dan sebagian mereka menyembahnya, beribadah kepada patung tersebut. Karena Samiri ini menyampaikan kepada orang-orang bahwa ini Tuhannya Musa, dulunya ini Tuhannya Musa. Sama, tapi Musa lupa dengan Tuhan yang ini sekarang. Nah, kisah yang akan kita bacakan insyaallah di surat Al-Baqarah ayat ke 58, 59 atau mungkin nanti bisa sampai 60 adalah di antara kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang Bani Israel. Yang nanti akan kita bahas juga sedikit kisah karena berkaitan dari surat Al-Maidah ayat 21 sampai 26. Ada yang bawa Quran terjemah enggak? Ada Quran terjemah? Ada. Hah? Ada mic lagi enggak? Ada. Anda bacakan, nanti tolong dibacakan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Silakan, ada yang bisa bacakan terjemahnya? Siapa? Ayat 58 sampai 60. Sampai 60. Fadhal. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat dari berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukinlah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memencarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah mengatakan, wa idh qulna adkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Dan ingatlah ketika kami berfirman, udkhulu hadhihi alqaryah, masuklah ke kota tersebut, yakni Baitul Maqdis, fakulu minha haitsu syi'tum ragada, maka makanlah di dalamnya sesuka kalian dengan nikmat. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk tadi mengingatkan Bani Israel tentang apa yang terjadi pada nenek moyang mereka sebelumnya. Jadi ayat ini turun di Mekah. Ketika di Madinah, ketika Nabi SAW berdakwah, Nabi sampaikan kepada Bani Israel yang ada di masa beliau untuk mengingat mengenai kondisi nenek moyang mereka. Yang kisah ini pun ada pada kitab mereka, dan mereka senantiasa membangga-banggakannya. Maka Allah ceritakan agar mereka ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepada Allah dengan benar, termasuk diantaranya mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Karena itulah Nabi, sebagaimana Allah mengutus Israel, Allah mengutus Musa, Allah mengutus Isa dan para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel, maka Allah jugalah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika itu, berimanlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW ini. Maka Allah ceritakan tentang kisah mereka dahulu. Wa idh qulna adkhulu, tentunya juga pelajaran bagi kita, ya, jadi pelajaran bagi kita. Ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke dalam kota tersebut, ini Baitul Maqdis. Ini ketika mereka berhasil menaklukkan Baitul Maqdis tersebut, setelah mereka sebelumnya 40 tahun berada terusir dari Baitul Maqdis, atau bahkan lebih dari 40 tahun. Kemudian mereka, Allah perintahkan untuk
menyerang Baitul Maqdis tersebut 40 tahun lalu bersama Nabi Musa alaihi salam, namun mereka tidak mau. Tidak mau menyerangnya, tidak mau bertempur, tidak mau berjuang. Inginnya langsung dapat kemenangan. Dan begitulah banyak orang. Tidak mau bekerja keras, inginnya langsung dapat hasilnya. Bani Israel di zaman Musa juga demikian. Sampai akhirnya Allah menghukum mereka 40 tahun berada di padang pasir tersebut. Nggak bisa kemana-mana. Ya, tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis yang merupakan tempat mereka yang sudah direbut oleh orang lain, oleh kaum Amalek namanya. Mereka juga nggak bisa kemana-mana bersama Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Nabi Musa wafat di situ, ya, di perkampungan Bani Israel tersebut. Nabi Harun wafat, dan Nabi yang bersama mereka adalah Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha namanya. Nabi Yusha ini orang yang bersama Nabi Musa di surat Al-Kahfi membawa perahunya Nabi Musa, nganterin Nabi Musa ketika Nabi Musa hendak belajar dengan siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Ya. Kan disebutkan wa idh qala Musa li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, kepada anak mudanya, itulah Nabi Yusha dahulu. Setelah Musa wafat, Harun wafat, Allah jadikan Yusha ini sebagai nabi pengganti Nabi Musa dan Nabi Harun bagi Bani Israel. Dan mereka berjuang bersama Yusha bin Nun. Dan nanti bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, inna syamsa la tuhbas illa li Yusha bin Nun layali saro ila baitil maqdis. Sesungguhnya matahari itu tidaklah pernah berhenti kecuali untuk Yusha bin Nun ketika beliau memerangi atau menaklukkan kembali Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini Palestina sekarang aslinya adalah tempat tinggal mereka. Dijajah, mereka pun terusir. Kemudian mereka ingin berjuang lagi bersama Yusha bin Nun. Mereka punya aturan kalau hari Sabtu tidak boleh beraktivitas banyak-banyak termasuk berperang. Hari Sabat kita kenal, hari Sabtu bagi mereka nggak boleh. Padahal pertempuran tersebut terjadi hari Jumat. Dan pertempuran tersebut hampir dimenangkan oleh Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun dan Bani Israel yang bersama beliau. Hampir dimenangkan. Namun sebentar lagi matahari apa? Matahari tenggelam. Matahari tenggelam artinya masuk hari Sabtu. Aturan mereka hari Sabtu nggak boleh perang. Maka Yusha bin Nun berdoa kepada Allah, ya Allah, entah bagaimana menangkan kami. Maka Allah menahan terbenamnya matahari. Ya, subhanallah. Mudah bagi Allah untuk menghentikan waktu, mudah bagi Allah. Menyetop matahari sebentar, mudah bagi Allah. Allah menahan terbenamnya matahari sampai pasukan Nabi Yusha bin Nun ini menang. Setelah menang, baru Allah tenggelamkan matahari, masuk hari Sabtu dan mereka sudah berada di dalam kemenangan. Ya. Maka inilah kisah tersebut. Allah menyuruh mereka masuk ke pintu gerbang kota yang sudah mereka taklukkan tersebut. Sebagai pelengkapnya, kita flashback 40 tahun yang lalu, ketika 40 tahun sebelum ini, ketika Nabi Musa masih hidup, bagaimana mereka tidak mau berperang melawan orang-orang Amalek, orang-orang yang mengambil negeri mereka ini. Kita bisa buka di surat Al-Maidah ayat 21 sampai 26 nanti. Kita bacakan ayat 21, nanti tolong dibacakan terjemahnya juga. Ya qaumin khulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Dibaca terjemahnya. Al-Maidah ayat 21. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.
Ini ucapan Nabi Musa alaihi salam kepada Bani Israel ketika mengajak mereka berjuang untuk kembali merebut Baitul Maqdis yang direbut dari mereka. Jadi umat-umat terdahulu berperang itu bukan untuk meluaskan daerah, tidak boleh, tapi merebut kembali boleh. Adapun umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW boleh membuka daerah-daerah baru, berperang untuk membuka daerah-daerah baru sehingga bisa masuk Islam ke dalamnya. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul terdahulu diutus untuk siapa? Untuk umatnya sendiri. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Ya. Maka Allah mengatakan ketika Nabi Musa mengatakan, ya qaumi udkhulul ardul muqaddasah. Wahai kaumku, masuklah ke negeri yang disucikan, Baitul Maqdis. Ya. Allati kataballahu lakum, yang Allah tetapkan buat kalian. Allah tetapkan, janjikan kemenangan buat kalian, tapi berjuang dulu dong. Hasilnya sudah tahu, Allah pasti menangkan kalian, tapi tetap kalian harus berjuang terlebih dahulu. Wala tartaddu ala adbarikum, dan jangan mundur kembali ke belakang, jangan, ayo kita berjuang terus. Fatanqalibu khasirin, maka kalian akan rugi. Kalau mundur ke belakang rugi. Kalian tidak bisa mendapatkan negeri kalian kembali. Kalian akan kalah terus-terusan. Apa jawaban kaumnya? Nabi Musa alaihi salam, ajakan berjuang dari Nabi Musa ini. Kata kaumnya, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Bacakan. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu adalah orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Qalu, mereka mengatakan, jawaban mereka dengan ajakan jihad, ajakan berjuang dari Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di negeri itu ada kaum yang kuat-kuat. Kita enggak mungkin, kita lemah. Kita enggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dan kita enggak mau masuk sampai mereka keluar. Kapan mereka keluar? Bagaimana mereka akan keluar? Mereka sudah menguasai negeri tersebut. Mereka enggak akan keluar dari negeri tersebut kalau tidak kalian berjuang. Ya. Tapi begitulah jawabannya. Kita enggak mau masuk sampai mereka keluar. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar baru kita masuk. Subhanallah. Ya, tidak akan terjadi hal yang seperti ini kalau tidak kalian berjuang, dan Allah sudah menjanjikan kemenangan. Tentunya pasti ada pengorbanan. Pasti mungkin ada yang tewas, pasti mungkin ada yang luka-luka, pasti mungkin ada yang sakit, pasti mungkin ada yang namanya berjuang, namanya berperang. Tapi Allah sudah menjanjikan kemenangan bagi kalian. Ya. Namun begitulah jawaban Bani Israel. Di dalamnya ada kaum yang kuat-kuat. Kita lemah, kita nggak bisa melawan mereka. Dan kita nggak akan masuk sampai mereka keluar. Sampai kapan nggak tahu. Nggak akan keluar mereka. Ya, karena mereka sudah menjajah atau menguasai tempat tersebut. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ayat 23 dibacakan. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu benar-benar orang-orang beriman. Qala rajulani minal ladzina yakhafun. Berkata dua orang dari orang-orang yang takut sama Allah. Ada sebagian kecil tapi. Ya, sebagian kecil yang mau ikut dengan Nabi Musa alaihi salam.
Mereka takut dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya sebagian kecil. Dan yang berani apa istilah orang sekarang speak up, ya, yang berani ngomong dua orang. Dua orang di antara mereka berani ngomong kepada kaumnya. Ya khafun an'amallahu alaihima. Allah memberikan nikmat kepada keduanya. Nikmat untuk apa? Nikmat untuk berdakwah, nikmat untuk menyampaikan kebenaran, nikmat iman. Dan ini nikmat. Ya, kita beriman, kita bisa beramal soleh, termasuk di dalamnya kita bisa belajar dan mengajar, ngaji. Maka ini nikmat yang besar. Ya, jangan sampai kita lalai dan meninggalkan ini. An'amallahu alaihima udkhulu alaihimul bab. Kata mereka, orang yang beriman dan takut pada Allah ini, masuklah kalian ke pintu tersebut. Ayo kita masuk ke pintu tersebut. Fa iyakhruju minha fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk ke pintu itu berjuang, fa innakum ghalibun. Kalian akan menang. Janji Allah, dan Allah tidak menyalahi janji. Dan bahkan mereka sendiri melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dari siapa? Dari Fir'aun sebelum itu. Ya, menolong mereka dari Fir'aun dengan membukakan lautan bagi mereka, membuat mereka bisa menyeberangi lautan tersebut dan menenggelamkan Fir'aun di lautan tersebut, dan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan sekarang Allah janjikan kemenangan. Jadi kisah ini setelah kisah itu. Kisah ini setelah mereka lolos dari kekejaman Fir'aun. Bertahun-tahun mereka. Ya. Dan sebagian mereka pun pada waktu itu ragu dengan pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang Allah menjanjikan kemenangan, maka bagaimana kalian tidak mau berjuang? Ya. Fa innakum ghalibun, kata orang yang beriman ini, kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang yang beriman. Tawakal sama Allah. Ya, ayo masuk, ada sebab-sebabnya, kita bisa menang, ada sebabnya, berjuang. Tawakal sama Allah, gantungkan harapan kepada Allah. Dan begitulah dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal sama Allah, menggantungkan harapan sama Allah, Allah akan memberikan kecukupan pada dia. Dan ini berlaku untuk semua kasus, bukan hanya sekedar perjuangan jihad. Siapapun yang beriman dan beramal soleh, siapapun yang berjuang dalam kebaikan, berjuang untuk keluarganya, berjuang untuk kebaikan agamanya dan lain sebagainya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah dia bertawakal, dia sandarkan hatinya. Kalau sudah begitu, Allah akan membantunya. Allah akan memberikan ketenangan padanya. Allah akan memberikan yang terbaik padanya. Yang terbaik, bukan yang dia inginkan. Karena yang dia inginkan belum tentu yang terbaik. Yang terbaik. Boleh jadi yang terbaik itu bukan yang dia inginkan. Allah yang lebih mengetahui. Maka penting bagi kita. Mungkin di sini banyak yang bekerja, ya, dengan pekerjaannya masing-masing mencari nafkah. Tawakal pada Allah. Kuatkan tawakal kepada Allah. Allah akan menolong dan memberikan kecukupan bagi orang yang menyandarkan hatinya kepada Allah. Dan tentunya berikhtiar. Berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Berusaha dengan sebaik-baiknya, berjuang. Ya, diiringi dengan tawakal. Orang-orang beriman itu hanya tawakal kepada Allah, bukan tawakal pada kemampuannya. Bukan tawakal pada hartanya. Bukan tawakal pada dirinya, enggak. Tawakal sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jawabannya? Jawaban mereka, jawaban kaumnya Nabi Musa Bani Israel ini, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Dibaca terjemahnya. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasuki selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Subhanallah.
Sudah diingetin Nabi Musa, diingetin orang beriman yang bersama Nabi Musa, sahabatnya Nabi Musa alaihi salam. Apa jawaban mereka? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan. Wahai Musa, kami tetap enggak mau masuk. Sekarang mereka tegaskan lagi, abadan, selama-lamanya. Selama-lamanya kita enggak mau masuk Musa. Madamu fiha. Selama mereka kaum Amalek itu berada di sana. Selama mereka di sana kita enggak mau masuk. Terus bagaimana? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kamu pergi aja sama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua. Ya, inna hahuna qa'idun. Kami di sini duduk nunggu saja. Kalau berhasil, kode kami, kasih tahu kami masuk juga. Ya, subhanallah. Ya, begitu yang mereka lakukan kepada Nabi Musa. Nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian sahabat ketika dalam perang Badar, Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat Muhajirin, gimana? Ya, sahabat Muhajirin, ayo kita jalan terus ya Rasulullah. Nabi nggak mau nanya sama orang Ansor. Kenapa? Karena perjanjian Nabi untuk berperang hanya dengan orang Muhajirin. Orang Ansor perjanjian Nabi nggak mau diajak berperang sama Nabi. Kasihan mereka gitu. Masalah Nabi dengan Muhajirin, dengan orang-orang Quraisy, ya sudahlah, biar menjadi masalah kita. Orang Ansor jangan ikut-ikutan. Tapi orang Ansor ketika itu Masya Allah nanya, ya Rasulullah, kamu nggak nanya kepada kita? Kita tahu kenapa. Kamu nggak mau ngajak kita, tapi enggak. Kita bukan kaumnya Nabi Musa yang mengatakan kepada Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kita bukan kaum Nabi Musa yang yang berkata kepada Nabi Musa, pergilah kamu sama Tuhanmu berperang, kita duduk-duduk saja. Kita bukan seperti itu. Kita tetap akan berjuang bersamamu. Subhanallah. Ini sahabat Ansor di perang Badar. Maka sebagian sahabat Ansor ada yang mengikuti perang Badar. Ya. Artinya ayat ini juga turun sebelum tahun kedua Hijriah, ketika Nabi awal-awal di Madinah. Fadhham anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kata mereka, pergilah kamu sama Tuhanmu aja wahai Musa. Berperanglah, kami duduk di sini saja. Kami enggak mau masuk selama mereka di sana. Kalau kamu sudah berhasil mengusir mereka semua keluar, kasih tahu kami baru masuk ke sana. Subhanallah. Ya, bagaimana kurang ajarnya mereka kepada Allah dan kepada Rasul yang mereka turunkan. Kata Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa pun nggak bisa apa-apa. Ya, betul beliau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan sebab-sebab sehingga datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa mengatakan, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Baca, terima ya. Dia Musa berkata, ya Tuanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, aku nggak bisa menguasai mereka. Hanya aku dan saudara-saudaraku yang bersamaku, yang mau beriman saja. Ya, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Pisahkan kami dengan mereka ya Allah. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Terjemah lagi. Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Qala, Allah mengatakan menjawab doa Nabi Musa, fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah. Maka negeri tersebut, Baitul Maqdis tersebut diharamkan bagi mereka. Mereka enggak akan bisa masuk 40 tahun. 40 tahun. Yatihuna fil ar, mereka akan muter-muter saja di padang pasir situ, padang tih. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka jangan kamu putus asa dengan orang-orang fasik itu wahai Musa. Ya, engkau akan bersama mereka tetap. Allah tidak mengabulkan doa Nabi Musa untuk dipisahkan, akan tetap bersama mereka. Dan bahkan Nabi Musa mati di padang tih itu, wafat di padang tih itu. Ya, bersama Nabi Harun selama 40 tahun. Sebagian ulama menjelaskan kenapa 40 tahun, inilah waktu satu generasi hilang.
waktu satu generasi hilang. Artinya generasi buruk ini akan bersih. 40 tahun kemudian di bawah kepemimpinan Nabi Yusha, maka sebagian mereka pun mulai tersadar. Ya, mulai tersadar. Sehingga mereka pun ingin berjuang dengan Nabi Yusha bin Nun. Nabi yang Allah utus untuk mengganti Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka kembali ke ayat yang kita bahas di Al-Baqarah 58 ini. Maka mereka pun bertempur, sebagian mereka, tidak semuanya itu juga, karena nanti kita akan mendapatkan ada orang-orang yang tetap orang-orang munafik di antara mereka, orang-orang buruk di antara mereka, yang hanya mau enaknya saja. Bahkan ketika Allah mendatangkan pertolongan, mereka tetap berada di atas keburukan mereka tersebut. Ya. Kembali ke ayat Al-Baqarah 58, wa idh qulna dkhulul hadhil bab faqulu minha haitsu syi'tum raghadah. Ingatlah ketika kami mengatakan, yaitu Allah dan Rasulnya Nabi Yusha mengatakan, masuklah pintu tersebut, kemenangan sudah pada mereka. Wadkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum raghadah. Dan makanlah apa yang kalian mau. Ya, makanlah apa yang kalian mau. Setelah masuk tersebut nikmati, tentunya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan melanggar aturan Allah. Terserah mau makan apa, mau nikmati apa, asal jangan melanggar aturan Allah. Dan begitulah sebagian ulama menjadikan ini sebagai dalil orang yang memiliki sesuatu dia bebas untuk melakukan sesuatu pada yang dia miliki selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah pintu negeri tersebut sujjada, dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seorang mukmin ketika dia bersyukur mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka dia tidak akan sombong. Yang dia lakukan, dia bersyukur kepada Allah. Dia kembalikan kenikmatan tersebut pada Allah. Tidak ada rasa sombong pada hatinya. Maka Allah perintahkan sujud. Sampai syariat sekarang zaman kita ada sujud apa? Sujud syukur dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapatkan yang baik-baik, maka kita disyariatkan, disunahkan untuk sujud. Ya, yaitu sujud syukur kepada Allah. Tidak ada bacaannya. Sujud syukur ini tidak ada bacaannya dan bukan bagian dari salat, sehingga boleh dalam keadaan tidak berwudu, boleh dalam keadaan mungkin auratnya tidak tertutup sempurna. Dia sujud syukur karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadkhulul baba sujjada, masuklah negeri tersebut dalam keadaan bersujud, bersyukur kepada Allah, dan nanti suruh istighfar mereka. Dan ini juga selaras dengan firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan, kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, wahai Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, memuji Allah dan beristighfarlah kepada Allah, innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekkah, berhasil kembali menaklukkan Mekkah, beliau sholat 8 rakaat. Para ulama berbeda pendapat menanggapi sholat 8 rakaatnya Nabi ini. Ada yang mengatakan itu sholat duha biasa, ada yang mengatakan itu namanya sholatul futuh atau sholatul fatah, sholat kemenangan 8 rakaat. Dan kalau kita melihat beberapa waktu lalu ketika sebagian mujahidin berhasil menaklukkan kembali Suriah dari Bashar Assad yang sekarang sudah pergi entah kemana, dan ditaklukkan, mereka melakukan sholat fatah di Masjid Umawi. Ya, mereka melakukan sholat fatah di Masjid Umawi. Ini dasarnya adalah dari apa yang dilakukan Nabi SAW. Walau ulama berbeda pendapat, apakah itu sholat duha, Nabi sholat duha biasa, atau memang khusus itu adalah sholatul fatah, sholat kemenangan. Ya, karena beliau berhasil kembali menundukkan kota Mekkah. Namun banyak pemimpin-pemimpin Islam setelahnya melakukan sholatul fatah. Ketika mereka berhasil menaklukkan negeri-negeri yang bisa mereka taklukkan, maka panglima mereka atau pemimpin mereka melakukan sholat fatah, sholat kemenangan.
Ya. Maka begitulah seorang muslim mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka bukan untuk sombong, bukan untuk ujub, ini saya, kemudian merayakan dengan melakukan pesta pora, bahkan melakukan hal-hal yang haram sebagaimana orang-orang kafir ketika mendapat kemenangan seperti itu. Maka bukan begitu seorang muslim. Dia justru bersyukur kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, beristighfar bahkan dengan dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Maka Allah mengatakan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun, dan katakanlah hittah itu istighfar, ya. Ampunan ya Allah, kami harapkan ampunanmu. Hittah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa mereka secara umum kata para ulama, atau ada juga menafsirkan dosa mereka 40 tahun yang lalu. Mereka atau nenek moyang mereka atau orang tua mereka tidak mau berjuang bersama Nabi Musa alaihissalam. Sekarang mereka berjuang dan berhasil, maka ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami juga yang terdahulu. Naghfir lakum khatayakum. Siapa yang begitu masuk sujud dan bersyukur, naghfir lakum khatayakum, kami akan ampuni dosa-dosa kalian semuanya. Subhanallah. Dan kalau dosa diampuni, hidup jadi baik. Begitulah. Orang itu kenapa hidupnya sempit, enggak lancar, banyak kesulitan, diantaranya gara-gara apa? Gara-gara dosa. Maka hilang dosa, hidup lapang. Hilang dosa, istighfar pada Allah. Lakukan amalan-amalan yang bisa membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naghfir lakum khotoyakum. Siapa yang sungguh-sungguh demikian, kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Bukan hanya itu, kata Allah, wasanazidul muhsinin, dan kami akan berikan tambahan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan akan dibalas lebih sama Allah. Ya. Allah mengatakan di antaranya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapat salawat dari Allah. Mereka mengatakan inna lillah, balasannya salawat. Wa inna ilaihi rajiun, balasannya rahmah. Tapi Allah tambah lagi, wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan dari Allah. Ya, dalam ayat yang Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Sampai situ enggak, kasih tambahan sama Allah. Wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan teguhkan kedudukan kalian. Dalam ayat yang Allah mengatakan, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang yang mencari petunjuk, Allah beri petunjuk. Niatnya belajar benar untuk mencari ilmu, mencari petunjuk, Allah beri petunjuk. Sampai situ enggak? Wa atahum taqwahum. Allah kasih mereka kebaikan lagi. Begitulah Allah. Karim, ya, Maha Dermawan. Kebaikan kita dibalas lebih dari apa yang kita lakukan. Maka jangan pernah kita hitung-hitungan sama Allah. Jangan pernah kita pelit untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengatakan wasanazidul muhsinin. Kami akan berikan tambahan pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Termasuk diantaranya orang yang berbuat kebaikan, orang yang istighfar, orang yang taubat, orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pula pada mereka, sebagian mereka, ya. Allah mengatakan di ayat selanjutnya, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ayat 59 dibaca lagi terjemahannya. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.
Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Maka orang-orang yang zalim mengganti perkataan dengan perkataan yang bukan diperintahkan pada mereka. Apa yang diperintahkan pada mereka tadi? Berkata apa? Hah? Berkata apa? Atau maknanya apa? Hah? Istighfar, hittah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Sambil suruh ngapain? Sambil suruh ngapain? Pada ngantuk ya? Dikasih malam-malam dikasih dongeng ya, tinggal tidur. Sambil suruh ngapain? Sujud. Ya, sambil suruh sujud. Allah bilang fabaddalal ladzina dzalamu. Orang-orang zalim mengganti perintah itu. Mengganti perkataan yang disuruh mereka lakukan. Hittah dalam hadis disebut hintah. Mereka plesetkan. Hittah ampunan, hintah gandum. Gandum minta makan gitu. Sujud dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Qila li bani Israil udkhulul baba sujada wa qulu hittah." Masuklah ke dalam pintu negeri tersebut sambil sujud dan katakan hittah. Katakan kami minta ampun ya Allah. Fabaddalu fadakhalu yazhafuna ala astahihim wa qalu habbatun fi sya'rah au hintah. Maka mereka mengganti, mereka masuk dan mereka sambil jalan dengan pantat mereka, bukan sujud, masuk dengan jalan dengan pantat mereka. Bahasa kita ngesot ya. Mereka masuk jalan sambil ngesot dan ngomong hintah, minta makan. Allah suruhnya apa? Sujud dan bilang hittah, istighfar. Mereka ganti-ganti, mereka ubah ya. Jalan sambil jalan ngesot, minta makan, hintah. Bukan hittah tapi apa? Hintah itu gandum. Na'udzubillah. Mereka fabaddalal ladzina, Allah katakan mereka orang zalim, mengganti-ganti, merubah-rubah syariat-syariat Allah, mengotak-atik syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka zalim dengan hal tersebut. Allah sudah kasih kemenangan bagi mereka, masih ada aja yang, dan mereka nggak ngapa-ngapain. Itulah orang yang nggak ngapa-ngapain. Mereka yang bukan yang berjuang. Ya, masih ada orang-orang yang tipe-tipenya seperti itu walaupun sudah 40 tahun. Tinggal masuk saja. Suruh sujud, suruh minta ampun, suruh istighfar dan Allah sudah kasih kemenangan. Tapi mereka masih berbuat kefasikan. Ya, masih berbuat mengubah-ubah agama Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ada enggak orang yang ngubah-ngubah syariat Allah? Otak-atik syariat Allah, tambah-tambahin, dikurang-kurangin. Baik dalam akidah, dalam ibadah, ya. Bikin-bikin perkara-perkara baru dalam agama. Zalim. Orang-orang zalim Allah mengatakan mereka. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Maka Allah turunkan kepada orang-orang zalim tersebut rijzam minas sama. Azab dari langit. Ada yang mengatakan taun, turun wabah pada mereka yang berbuat kurang ajar seperti itu. Bima kanu yafsukun, karena kefasikan yang mereka lakukan, karena jauhnya mereka atau mereka durhakanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun taun, turun wabah bagi mereka. Ya, dan begitulah musibah terkadang menjadi hukuman bagi sebagian orang, azab bagi sebagian orang. Na'udzubillah. Nah, sudah jam 9 ini. Ayat selanjutnya berbicara tentang masih kisah Bani Israel ketika mereka kehabisan minuman, kekeringan, maka Allah menurunkan rezeki pada mereka. Allah menurunkan air dan rezeki pada mereka. Tapi apa? Kurang lebihnya sama. Sebagian mereka kurang ajar dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah-mudahan bisa kita bahas lain kali ya. Ini cerita bagaimana Bani Israel di zaman Nabi Musa atau setelah Nabi Musa alaihissalam. Sudah Allah kasih nikmat, tapi mereka pun sebagiannya masih kurang ajar kepada Allah, maka Allah turunkan azab. Ini juga pelajaran buat kita. Jangan kita kurang ajar dengan Allah dan Rasulnya. Jangan kita durhaka pada Allah dan Rasulnya. Seandainya ada perbuatan salah yang kita lakukan,
perbuatan haram yang masih belum bisa kita tinggalkan, akui sebagai perkara yang haram, dan banyak-banyak istighfar sama Allah dan segera bertaubat. Jangan justru mengatakan bahwa ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, sehingga menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jangan pernah kita beristihza, bercanda, mengolok-olok agama. Ya, bercanda dengan mengolok-olok agama, jangan. Dan sekarang ini banyak sekali di sana orang-orang yang apa istilahnya sekarang stand up comedy, ya, isinya apa? Mengolok-olok agama, ngejek-ngejek agama, bikin ketawa dengan mentertawakan agama, mentertawakan syariat. Ini bahaya. Sebabnya mereka demikian, mengolok-olok agama Allah, karena mereka meremehkan Allah, meremehkan Rasulnya. Tidak ada pengagungan pada agama, maka Allah turunkan azab bagi mereka. Di tengah orang lain sukses, ya, bersyukur kepada Allah dengan kebaikan yang Allah berikan, mereka justru dapat azab. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas dari surat Al-Baqarah ini. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat pada kita, menjadi pelajaran bagi kita, dan Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa senantiasa kita taat kepada Allah, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, taat kepada Rasulnya, dan senantiasa mengagungkan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ada tanya jawab enggak? Ada? Tafadhol kalau ada yang mau bertanya. Yang bisa kita jawab, yang enggak bisa nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ustaz, terkait kisah Nabi Musa tadi, kan di situ Nabi Musa mendapat mukjizat ya, mukjizat membelah. Agak keras apa enggak? Membelah lautan. Nah, apakah ada perbedaan terkait mukjizat? ada apa? Perbedaan. Ada apa? Perbedaan. Perbedaan Mukjizat, karomah dengan sihir. mujizat, karomah, dan Sihir. sihir. Ya. Gitu. Kemudian terkait sujud syukur tadi Ustaz. Itu apakah kalau pemain bola setelah mengegolkan tuh ngegolin Sujud syukur ya. ya itu apakah termasuk bid'ah Ustaz? Itu aja Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Yang pertama, mukjizat itu khusus para nabi dan rasul. Mukjizat itu khusus para nabi dan rasul, ya. Maka kalau ada orang sakit keras, dokter bilang udah nggak bisa sembuh, tiba-tiba sembuh, oh dapat mukjizat. Nah, ini kurang tepat sebenarnya, karena dia bukan nabi, dia bukan rasul, ya. Mukjizat ini sudah tidak ada. Karena apa? Khusus nabi dan rasul. Nabi dan rasul sudah tidak ada sekarang. Nabi palsu banyak, ya. Nabi dan rasul yang asli tidak ada, ya. Maka mukjizat ini khusus nabi dan rasul. Untuk hamba-hamba Allah yang soleh, karomah, hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba Allah yang soleh untuk menolong mereka dalam ketakwaan dan kebaikan. Ini namanya karomah. Bisa terjadi. Namun karomah ini bukanlah sesuatu yang bisa diulang-ulang dan dipelajari. Kenapa Allah jadikan misalnya ada seorang yang baik, yang bertakwa kepada Allah, datang musuh nembak-nembak dia tetap bisa lari walaupun kena, dia tetap nggak apa-apa, larinya kuat walaupun dia sudah lemah. Kadang mungkin ini karomah yang Allah berikan kepada dia, dan itu nggak bisa dipelajari. Besok-besok lagi dia pengen lari, biar cepat larinya, gimana caranya kemarin, bisa jadi udah nggak bisa lagi, ya. Ketika saat itu bisa Allah berikan karomah. Umar bin Khattab pernah seperti itu. Dia lagi khutbah, tiba-tiba dia khutbah seperti orang lihat CCTV. Zaman Umar tentunya tidak ada CCTV, tapi seperti itu. Dia nyuruh orang untuk berperang, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Dan ternyata pasukan yang ada nun jauh di sana mendengar suara Umar untuk mengarahkan mereka. Ya. Zaman sekarang kebayang, mudah. Pakai drone, pakai CCTV, pakai speaker gitu. Bisa dipantau dan disuruh orang, ya. Zaman Umar nggak ada, tapi begitulah Allah tunjukkan pada Umar, ini karomah. Namun itu tidak bisa